Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan, kesempatan, taufiknya untuk menegakkan amal saleh, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian diikuti dengan mendengarkan kajian ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah, tauladan, panutan kita. InsyaAllah ta'ala hidup kita tidak akan baik, tidak akan selamat, melainkan dengan mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah yaitu menambah bekal dalam rangka persiapan di bulan Ramadan. Tak terasa bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak berapa hari lagi, ya, seminggu lagi, lebih seminggu lagi, kita akan kedatangan tamu mulia, tamu agung yang hanya ada dalam satu tahun, satu bulan dalam setahun. Bulan yang dirindukan oleh para salafus saleh. Mereka memahami kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan itu, sehingga mereka sangat berharap untuk bisa bertemu dengan bulan tersebut. Itulah dia bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kita jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan amal saleh, bulan ampunan, bulan investasi amal. Keberadaannya sangat dirindukan oleh para salaf. Begitu dirindukan para salafus saleh, diriwayatkan dan meminta kepada Allah selama 6 bulan untuk bertemu dengan Ramadan. 6 bulan namanya berdoa, tidak sebulan 2 bulan, 6 bulan. Habis Ramadan, masuk Syawal, mereka mulai berdoa kepada Allah, minta kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan tadi. Kenapa demikian? Karena ini tahu bahawa kemuliaan, keagungan yang ada di bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Ya, keutamaan-keutamaannya, di mana keutamaan yang terbesar adalah puasa Ramadan. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal Bani Adam pahalanya itu adalah untuknya,
kecuali puasa. Ya, setiap kita beramal satu kebaikan nilainya 10, ya, sampai 700 kali lipat. Namun ada ibadah yang khusus diistimewakan oleh Allah, yaitu as-saum, illa as-saum, illa as-siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang langsung berikan balasan. Jadi nilai ibadah puasa ini balasannya itu langsung dari Allah. Ibadah-ibadah yang lain nilainya 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa jelas nilainya hanya Allah yang langsung memberi dan tidak kita ketahui, ya, betapa nilainya tadi. Oleh karena itu, ya, masuknya Ramadan jangan sampai kita lewatkan dan sampai sia-siakan. Maka sebelum kita membahas tentang yang berhubung dengan ibadah puasa itu langsung, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terus sehubungan memasuki Ramadan ini. Yang pertama adalah ad-du'a. Nantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Berdoa, memohon kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan petunjuknya untuk menegakkan amal saleh. Tadi kita katakan para salaf mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya untuk bertemu dengan Ramadan. Selesai 6 bulan itu, 6 bulan ke depan mereka berdoa pula, sisa yang 6 bulan tadi mereka berdoa untuk diterima amalnya. Ya. Di berdoa yang kita maksud masing-masing kita berdoa. Bukan berdoa dalam arti budaya kita mendoa. Kalau budaya kita kan mendoa kan. Ada ya istilahnya mungkin doa ke puasa. Ya, itu kenapa? Bukan itu yang dimaksud dengan berdoa tadi. Tapi berdoa di sini adalah ya masing-masing awak meminta kepada Allah, ya, agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kalau mendoa kan orang siap, ya, dan mendoa awak meminkan. Kalau mendoa menurut tradisi atau budaya awak. Tapi bukan itu yang dimaksud, bukan itu yang disunnahkan. Yang disunnahkan itu adalah kita masing-masing memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Sampai betul benar awak berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Tahuilah Bapak Ibu, hidup dan mati ini semuanya berada di tangan Allah. Tak ada jaminan dewa awak kabar sobok ya Ramadan. Maka selalu kita latah memohon kepada Allah untuk, ya, bertemu dengan Ramadan. Berapa banyaknya kawan-kawan awak dahulu di tahun dulu, mungkin kerabat kita, dusana awak, ya, kawan tetangga, sama-sama salat tarawih di tahun dulu, ya, qadarullah ajal sudah datang menjemput, tidak bertemu dengan Ramadan tahun ini lagi. Tentu kita juga demikian, karena kematian, hidup dan mati itu hanya Allah yang tahu. Berapa jatah umur kita, kapan kita akan mati, semuanya itu rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Maka apa jalan bagi kita? Jalan bagi kita hanya berdoa, memohon kepada Allah agar Allah sampaikan hamba-Mu ini, ya Allah, bertemu dengan Ramadan, ya, sampaikan bertemu dengan Ramadan, kemudian dalam keadaan sehat. Sebab itu lai wasabak awak ya Ramadan tapi awak berbaring di atas sampai tidur kan tak ya. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan aku hamba-Mu ini bertemu Ramadan, pertama dalam keadaan sehat. Yang kedua, sampaikan ya Allah bertemu Ramadan dia hidayah, petunjuk. Berapa banyaknya orang sehat, akan tetapi sama saja bagi mereka bulan puasa dengan tidak bulan puasa. Mereka sehat. Tapi yang kita minta lagi apa? Petunjuknya, hidayahnya. Jangan sampai hati kita berpaling lah masuklah puasa beko
hati kita semakin jauh dari Allah. Jangan. Hati manusia ini Bapak Ibu berbolak-balik. Sifat hati itu berbolak-balik. Makanya kita disuruh membaca sebuah doa, barangkali Bapak Ibu hafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu, wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan. Ya hati bolak-balik, hari kau taat, besok enggak. Hari kau rajin kamu sajid, besok enggak. Setan selalu mengintai kita, menggoda kita dengan berbagai macam cara. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu aduwwun mubin, musuh yang nyata yang perlu kita perhatikan. Jemaah dimuliakan Allah, jadi yang pertama ya, menjelang puasa ini bekal kita, persiapan kita, perbanyak doa. Kapan kita berdoa? Mungkin doa sudah salat, mungkin berdoa antara azan dan qamat, ya. Doa-doa yang kita disyariatkan waktu berdoa, ya. Doa di tengah malam ketika tahajud, bangun Bapak Ibu tengah malam mohon kepada Allah, ya. Yang kedua adalah yaitu istighfar dan bertaubat kepada Allah. Belum masuk Ramadan ini kita perbanyak istighfar dan taubat. Istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kecil kita. Taubat jika ada dosa-dosa besar yang kita lakukan dahulu, kita meninggalkan salat, itu dosa besar. Pernah tinggal salat dewa, itu dosa besar. Taubat kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau beristighfar dalam sehari lebih 100 kali. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 100 marrah. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat dalam sehari lebih 100 kali, bayangkan. Nabi dosanya telah diampuni oleh Allah, yang berlalulah diampuni oleh Allah, dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Beliau selalu, ya, memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Kenapa? Karena beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dia tidak mengandalkan, dia memang mentang-mentang Allah telah menjanjikan kepadanya surga, namun dia juga menjadi, ya, ingin beramal sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Astagfirullahalazim, ya. Karena kita sebagai manusia, ya, kalau dosa-dosa gadang mungkin tidak banyak, dosa ketek mungkin banyak. Dosa ketek mungkin banyak. Dosa mata awak mencaliak dan haram. Dosa telinga awak, dosa telinga, ya, orang kita mendengar musik, nyanyian musik, lalu kita nikmati, ya. Dosa kaki awak melangkah kepada tampek-tampek yang tak elok, ya. Ada aja dosa kita, dosa mulut kita. Dosa mulut kita apa? Apa gunjiang, apa kecian orang, ya. Istighfar kita dari dosa tadi, kadang-kadang ya awak baca cerita je kawan awak ada saya nanti kecian dewa kan, ya, tanpa sengaja ada je nanti kecian dewa ke kesalahan orang, aib orang, maka kita perbanyak istighfar. Adapun kesalahan kita kepada manusia, kita mohon maaf, ya, dengan kesalahan manusia tadi kita mohon maaf, ya, minta maaf. Hanya saja minta maaf itu tidak mesti mengkhususkan ketika masuk Ramadan, ya. Tetapi minta maaf itu kita lakukan ketika kita merasa bersalah. Aduh, rasa salah, minta maaf, Pak. Ya.
Konsep minta maaf itu, bapak-bapak ibu, adalah ketika kita masuk masalah. Tidak nak masuk Ramadan, hari-hari biasa awak ada kesalahan kita rasanya pada orang lain, minta maaf. Tidak harus ditunggu kesalahan itu ketika masuk Ramadan. Ada hadis yang berkembang ya di masyarakat awak, mungkin ya bunyinya orang yang banyak dibaca orang itu diterjemahkan aja lafaznya ya. Jangan kamu terima, yaitu hadis tentang ya, amin Nabi terhadap doa malaikat Jibril. Hadis itu banyak, hadis yang sahihnya ada, tetapi hadis yang tidak sahihnya yang banyak dibacakan oleh masyarakat awak. Sehingga ia kata takwid orang kalau nak minta maafnya jelang puasa itu takwid benarnya. Ya. Jangan kamu terima puasa seorang anak tidak minta maaf kepada ya orang tuanya. Pernah tak dengar hadis tu Pak? Ada orang bacuan dia. Ada dai. Pernah Pak? Jangan kamu terima puasa seorang isteri tidak minta maaf kepada suami. Dibacanya dari dai, sebagian dai. Ya, sangko itu hadis. Ya. Sehingga ba'a malam 7 atau menjelang puasa bosan untuk minta maaf. Kau nak terima puasa kau. Nah, jelas jemaah dimuliakan Allah bahwa itu bukan hadis ya. Itu tidak ada hadisnya. Riwayat yang sahih tidak ada asal usulnya. Yang ada itu hadisnya tentang memang doa malaikat Jibril juga yang diaminkan oleh Nabi, akan tetapi permintaannya itu beda ya. Mari kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki sebuah mimbar, naik mimbar. Di mimbar pertama, di ya tangga mimbar pertama, ketika itu Nabi mengaminkan doa amin kata Nabi. Kemudian Nabi di tangga kedua Nabi mengaminkan juga doa malaikat Jibril amin. Kemudian naik ke tangga yang ketiga amin. Maka ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqul amin. Kami mendengar engkau membaca amin. Ya, 3 kali. Apa itu amin yang engkau baca ya Rasulullah atau sahabat? Lalu Nabi katakan, ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril, ya. Lalu Jibril berdoa, syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba dah masuk Ramadan, dah berlalu Ramadan, tidak diampuni dosanya. Celakalah dia. Ramadan lah masuk, kemudianlah lewat pula Ramadan, rupanya dosanya tidak diampuni. Lalu Nabi mengaminkan amin. Nah, ini di tangga pertama. Di tangga yang kedua, ketika itu Nabi juga mengaminkan apa doa Jibril, syakiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah seorang hamba ya, di mana celakalah seorang hamba syakiya abdun, dia mendapatkan kedua orang tuanya ya, mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu darinya, namun tidak memasukkannya ke dalam surga. Amin kata Nabi. Pada tangga yang ketiga Nabi mengaminkan. Lalu apa doa malaikat Jibril sehingga Nabi mengaminkan, syakiya abdun, celakalah seorang hamba, yaitu ketika disebut namaku, dzukirtu indahu walam yusalli alaik. Ya, celakalah seorang hamba ketika disebut namaku dan dia tidak berselawat kepadamu. Amin. Artinya adalah Muhammad. Terdengar dewa kata-kata Muhammad, lalu ada orang Muhammad saja yang baca tanpa alaihissalam atau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ya didoakan oleh malaikat Jibril celaka. Ini doa yang tidak baik. Ketika disebut namaku lalu tidak berselawat kepada aku, faqultu amin, lalu aku katakan amin. Bukti kita
Minta kepada Nabi ketika disebut nama beliau Muhammad, kecewa sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kalau awak sebut dia Muhammad, Muhammad kau banyak. Muhammad siap. Ya. Tetangga awak mungkin ada je namanya Muhammad. Tapi ketika kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahihnya. Adapun yang banyak tersebar model-modelnya hampir sama, ya, maka itu tidak ada asal usulnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah di antara bekal kita atau keinginan kita menjelang masuk Ramadan ini, ya, yaitu bertekad untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan tahun ini. Ya Allah, deh ambo ya kalau masuk Ramadan ko salat tarawih nak kan tinggal deh ambo. Ya Allah, gi ambo kesempatan ya Allah masuk Ramadan ko bisa khatam Quran, tekad ambo. Ya, minimal sekali khatam Quran. Ya. Ya Allah, bisa khatam Quran ko 30 juz hendaknya. Iya 30 juz, Pak. Khatam Quran 30 juz nak. Khatam Quran hendaknya. Sekali atau 2 kali. Tekad kita. Dari awal sudah kita tekadkan. Jangan yang terbayang oleh kita bulan Ramadan itu makanan. Nan kali ya, makanan untuk berbuka yang kita buat banyak-banyak enggak. Ini yang kita yang kita harapkan, tekad kita ya untuk meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan ini. Ya Allah, gialah ambo kesempatan dia untuk memperbanyak sedekah di bulan, hilangkan sifat bakhil, sifat pelik ambo. Ini yang kita harapkan. Ya. Ini yang kita harap. Berikutnya adalah di antara ya persiapan yang kita lakukan, membuat program-program yang jelas untuk masuki Ramadan ini. Buat program awak. Program kita pertama tentu sudah jelas salat 5 waktu tepat waktu. Kemudian salat 5 waktu berjamaah. Ya. Dan kedua program awak membaca Al-Quran, mengkhatamkannya berakali. Tergantung dia awak. Kalau sekiranya bisa sekali, 2 kali, 2 kali. Atur supaya tidak membebani kita membaca Quran ini. Menjelang masuk waktu salat, kalau ingin lewat sajus menjelang masuk salat 2 halaman. Kalau Quran Madinah tu ya 1 juz itu 10 lembar atau ya 20 halaman. Tapi kalau Quran Indonesia ini 1 juz itu berapa ya? 9 balai. 6 balai. 6 balai. Quran cetakan Indonesia 6 balai berarti 8 lembar. Ya. 8 lembar. Lagi aja. Ya. Kalau 8 lembar, ya, ada 5 waktu salat. Tu bagilah. 2 pada waktu zuhur, sampai waktu je lah selesai tu. Sampai waktu salat. 2 lembar pada waktu subuh, 2 lembar pada waktu zuhur, ya. 2 lembar kita baca pada waktu asar, kemudian maghrib, isya. Dah 4 waktu sudah sajus tu. Kalau Quran cetakan Indonesia. Kalau Quran cetakan Madinah atau ada itu adalah 10 lembar ya. Kayak ini 10 lembar ini. Salah. Ya. Ini program kita. Apa program kita lagi? Ya. Yaitu bersedekah. Bersedekah kita program setiap hari dari rumah siap pitih langsung. Ya. Siapkan uang terus setiap malam atau setiap malam subuh ya. Siapkan uang. Serah bara awak ka infak buya terserah. Sesuai dengan kemampuan. Kau piti awak banyak limpak awak. Yang piti awak banyak, limpak seketik. Kufur nikmat.
Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi program kita buat program yang jelas, memberi perbukaan, banyak lagi program. Pokoknya menegakkan amal soleh. 10 terakhir program kita yang i'tikaf, ya. Buat program-program tersebut. Supaya apa? Supaya Ramadan ini tidak berlalu begitu saja. Ramadan tidak berlalu dengan hampa, ya. Kalau berlalu Ramadan hampa, tidak bisa diganti dengan Ramadan yang akan datang. Tidak bisa. Dia akan terus berlalu. Maka buat program-program yang jaleh. Jangan untuk dunia saja kita buat program. Untuk akhirat harus kita buat program. Ya. Untuk dunia ya biar kalau berdagang, bertani kita buat program-program. Tapi untuk akhirat kita ini hendaknya lebih. Karena kita hidup dunia ini hanya sementara. Dunia akan kita tinggalkan. Ya. Kita hidup di dunia sementara, di akhirat hidup selama-lamanya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah persiapan kita, hal yang bisa kita lakukan menjelang masuk Ramadan ini, memperbanyak puasa bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Dan ini jika dilihat merupakan salah satu jalan untuk latihan, melatih. Jadi puasa ini sudah dilatih sebelumnya dengan puasa sunnah. Sehingga awak ketika masuk puasa nanti tidak canggung dah. Ya, kenapa? Kita sudah terbiasa puasa sunnah. Kalau tidak Senin Kamisnya banyak puasa. Berikutnya adalah di antara program kita, di antara persiapan kita untuk masuki Ramadan ini, mengganti puasa-puasa kita yang tertinggal di tahun sebelumnya. Kalau ada awak sakit tahun yang lalu, kemudian ya belum bisa sempat gantilah. Ada waktu sekitar 9 hari lagi. Ganti. Kalau ada kita ibu-ibu yang hamil, nyusui atau nipas haid, ganti. Ya, yang tahun lalu masih ada, itu hutang tu. Nggak usah kita main-main. Hutang kepada Allah ahaqqu bil qada. Hutang kepada Allah tu lebih berhak kita ganti. Fadainullah ahaqqu bil qada. Ada hutang puasa kita tahun lalu. Ya. Maka dalam hal ini mari kita ganti hutang puasa. Kalau enggak, terhutang awak terus. Ya. Terhutang kita. Berdosa kalau kita punya hutang puasa kemudian tanpa uzur kita lewatkan begitu saja. Di antara persiapan kita yang lain, ya, persiapkan makanan dengan sederhana dan tidak berlebihan. Ya. Kemudian persiapan yang lain, jaga kesehatan kita. Ya, jangan begadang, jangan bertanggang awak. Kalau sakit awak menjelang puasa, ya nak ada lah dah. Nggak bisa kita beribadah. Nikmat sehat, masya Allah, nikmat yang besar. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang banyak diabaikan oleh manusia, yang dilengahkan oleh manusia. As-sihhatu, nikmat sehat, wal farag, nikmat waktu senggang. Kau banyak diabaikan oleh manusia, jemaah dimuliakan Allah. Sehat tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, dia sehat tidak digunakan kesehatannya untuk menegakkan amal saleh. Lah sakit belum terkena oleh. Baik kita bayangkan kalau kita sakit, makan susah, berdiri susah, ya, keluar susah. Maka selagi Allah memberikan kesehatan kepada kita, kita jaga kesehatan kita untuk persiapan ibadah. Hal-hal yang merusak dikurangkan, hilangkan. Bertujuh kebiasaan-kebiasaan awak merokok, ya, ada apa-apa yang suka merokok, mulailah merokok tu dihilangkan. Ya,
Nyesal kita nanti di belakang hari ketika jantung kita sudah mulai rusak. Menyesal. Ini ya ulun lain. Ya. Makanya merokok sudah diharamkan oleh para ulama, merokok tadi. Memang dalil haramnya tidak ada dah. Tapi dalil haramnya itu dilihat dari manfaat dan mudarat. Tidak selalu haram itu asal dalil Al-Quran, tapi diambil dari manfaat dan mudaratnya. Tidak ada manfaatnya, mudaratnya lebih besar pada manfaatnya, itu dalil. Ya, sama dengan khamar. Ya, khamar kan mudaratnya lebih besar pada manfaatnya, maka jadi haram hukumnya. Dari segi kesehatan juga demikian, dari segi lingkungan. Coba awak ya di satu tempat yang di tempat itu ada orang nak perokok, ada awak orang nak perokok kok mudah kanai, mudah rusak dengan asapnya tadi. Itu bahayanya. Jemaah dimulakan Allah, maka jauhi diri kita dari melakukan hal-hal yang demikian tadi. Mulailah kita merubahnya, meninggalkan itu. Nah, persiapan berikutnya zadul ilmi, persiapan bekal ilmu. Ini inti, di antara bentuk inti persiapan zadul ilmi, persiapan ilmu memasuki Ramadan. Ketika masuk Ramadan ini wajib bagi kita mengilmui, pertama yang berhubungan dengan siam Ramadan, puasa Ramadan. Yang kedua berhubungan dengan qiyam Ramadan. Ya, siam Ramadan, puasa Ramadan, kemudian qiyam Ramadan. Kemudian apa saja amal-amal yang disyariatkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Bahkan beliau mengabadikan dalam kitab Sahihul Bukhari dengan sebuah bab yang berjudul bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang kawak kakok harus mengerti wak dulu. Harus ilmu kau nak rusak. Begitu juga dengan ibadah. Begitu juga dengan din, dengan agama ini. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan harus dengan ilmu. Kalau tidak, sasek padanya. Ini baru-baru ini kita mendengar, yaitu viral tentang pawang hujan. Pawang hujan, di mana dia menghentikan hujan untuk di sebuah stadion, balap motor. Hujan juga ni. Dia sudah melakukan suatu tindakan dalam Islam, asyirik, kesyirikan. Tidak ada ilmu, menganggap itu budaya biasa saja. Di situ dalam mereka melakukan ritual pawang hujan itu ada sesajian untuk dewa-dewa. Ini bukan syirik asgar lagi, syirik akbar. Siapa yang mengundang tu? Yang mengundang pawang hujan? Orang Islam. Orang Islam mengundang. Di negara Jawa banyak aja pawang hujan, seperti pada acara baralek ada siko tu pak baralek. Mungkin kalau siko nak ada tempat lain mah, tempat lain ada. Kalau hujan nanti pindahan hujan tu ke tempat lain. Salah, hujan itu urusan Allah. Tak manga-manga jo kala Jawa hujan tu dah. Wallahu indahu ilmul ghaibi wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Di sisi Allah ilmu tentang yang gaib, ilmu tentang turun hujan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Maka meramal itu adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Termasuk tadi adalah pawang hujan. Dibayar 5 juta sehari, Pak. Selama 21 hari. 5 juta sehari itu, Pak. Itu kerajaannya. Auzubillah min zalik, berapa banyak habis peti negara untuk sesuatu yang
tidak bermanfaat dan mengandung syirik. Syirik itu bukan hanya menyembah berhala, menyembah patung. Syirik itu banyak. Sehingga masyarakat kita, sebagai masyarakat kita masih menganggap bahwa itu bukan syirik gitu. Jemaah Allah. Oleh karena itu jauhi segala bentuk hal-hal yang terlarang. Kita ilmui dulu apa yang akan kita kerjakan. Nah, dalam ibadah puasa, ya, kita ilmu jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak ada sunnahnya, seperti balimau. Ya, kita akan puasa itu balimau, Pak. Apalagi balimau di sebagian masyarakat lah sudah berkembang. Kalau dulu balimau itu ketika mau ketik-ketik, balimau itu hanya disuruh orang gaib bali bungo rampai. Ya, bali bungo kemudian mandi di rumah. Siap ke puasa, Pak. Ya betul, Pak. Ya, mungkin ada masyarakat, Pak. Sekarang balimau ini sudah dikembangkan dalam bentuk, ya, pai mandi-mandi di sungai. Ya. Berpariwisata, mandi-mandi. Jelas seharusnya kita menjelang Ramadan ini yang kita perbanyak itu adalah istighfar, ketaatan, bukan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, bukan melakukan hal yang mengandung dosa. Jadi kita jauhi hal demikian tadi. Sunnah-sunnah Nabi yang saya katakan tadi, ya, berdoa, kita mohon kepada Allah, memperbanyak istighfar, menyiapkan diri kita untuk bisa melaksanakan amaliyah Ramadan, bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakannya, dan yang lain-lainnya. Mari kita lihat, ya, hal-hal yang berhubungan dengan siam Ramadan. Ketahuilah bahwasanya ibadah puasa itu merupakan salah satu rukun dari rukun Islam, ya, fardu. Dan ibadah puasa sesuatu yang wajib diketahui secara pasti, ma yu'lamu minad din bid-darurah. Seorang muslim wajib tahu bahwa puasa itu adalah hal yang wajib dia ketahui kewajibannya, yang wajib dia amalkan. Ibadah puasa sudah disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Mulai perintah puasa itu pada tahun kedua Hijriah. Oleh karena itu Nabi SAW berpuasa seumur hidup beliau. Nabi itu berpuasa hanya 9 kali. Berapa kali, Pak? Nabi puasa 9 kali. Masya Allah, beruntung kita. Beruntung kita sudah berapa kali puasa sesuai dengan umur kita. Nabi SAW berpuasa 9 kali seumur hidupnya. Karena 2 Hijriah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu tahun ke-10 Hijriah Nabi meninggal, menjelang ke-11 atau akhir 10 Hijriah. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui ketetapan bulan Ramadan ini? Ya, untuk menetapkan satu Ramadan, satu Syawal, batul agama awak menetapkan tadi, yaitu dengan melihat bulan. Melihat bulan pada malam ke-30, ya, Sya'ban. Kalau bulan tidak terlihat, maka genapkan bilangan menjadi 30. Hanya saja masalah Ramadan ini adalah puasa itu diatur oleh ada yang mengaturnya, yaitu pemerintah, ya. Maka tidak setiap kita harus melihat bulan. Dulu memang zaman Nabi rata-rata sahabat itu menjelang Ramadan itu sibuk melihat hilal. Tara'an nasul hilal. Mereka saling lihat hilal. Laka masuk Ramadan itu lah heboh sahabat-sahabat Nabi itu mencari hilal. Ya, mana hilal ini? Sekarang, ya, karena jumlah kita banyak, masyarakat sudah tersebar, tidak mesti kita harus melihat hilal. Ada perwakilannya, pemerintah, ya, dan dengan tim-tim yang ada, dan dengan, ya,
ormas-ormas yang ada, lembaga-lembaga yang ada dalam melihat bulan tadi. Jika sudah terlihat, maka besoknya kita berpuasa. Maka untuk menyamakan dalam melihat hilal ini, agama kita mengatur, karena urusan ibadah puasa adalah untuk kebersamaan. Puasa itu adalah di hari manusia berpuasa, berhari raya di hari manusia berhari raya. Maka untuk menyatukan itu, ketetapan 1 Ramadan itu diatur oleh umara, pemerintah, agar kita tidak berselisih. Karena ada sebagai masyarakat kita, orang lah berpuasa nyalun lain, orang belum berhari raya, atau ada pula orang yang dulu puasanya, agar tidak berselisih. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Berpuasa itu di hari manusia banyak berpuasa, berhari raya itu di hari manusia banyak berhari raya. Jadi berpuasa itu bukan puasa kelompok, enggak. Puasa kaum muslimin. Berhari raya juga demikian, bukan hari raya kelompok, tapi hari raya kaum muslimin. Ini yang kita inginkan. Dan sampai satu awak beda puasa, awak sarumah beda hari raya awak, kan tidak betul tu dah. Maka diatur dalam agama kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah waktu berpuasa. Puasa mulai waktunya mulai terbitnya fajar terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yaitu mulai terbit fajar adalah azan subuh. Azan subuh di sini azan subuh masuk waktu. Nah, azan subuh itu dibagi dua, azan sebelum masuk waktu, azan setelah masuk waktu. Mulai kita wajib berpuasa, mulai menahan itu adalah ketika azan subuh. Lah azan subuh baru kita tidak boleh lagi makan dan minum. Bukan ketika sirine dibunyikan. Siko ada sirine, Pak? Ada sirine siko. Mulai kita wajib puasa itu tidak boleh makan dan minum adalah ketika sudah masuknya waktu subuh. Bukan ketika waktu imsak yang ditulis oleh para ahli hisab di imsakiyah. Kan nyobedakan waktu imsak dalam kurung menahan, kemudian salat subuh. Yang sebenarnya waktu menahan yang sebenarnya adalah waktu wajib menahan adalah salat subuh, azan subuh tadi. Bahkan saya membaca syarah dari kitab Syekh, ayahnya Syekh Abdul Razak. Yang dimaksud dengan azan itu iqamah, kata beliau. Jadi tidak boleh makan dan minum itu kalau laqamat orang. Baru saya temukan tulisan Syekh Abdul Muhsin Abbad. Beliau mengatakan yang dimaksud azan subuh tidak boleh, jarak Nabi antara sahur Nabi dengan azan itu al-azan yuradu biha al-iqamah. Iqamah rupanya, qamat. Jadi kalau kita kan azan, kita tahu azan, rupanya qamat boleh. Qamat kalau darurat orang lah azan sedang awak sedia makan, masih boleh kita makan sampai iqamat. Kau baru kita dapatkan karena dia sudah lama, tetapi penjelasan itu mungkin baru kita baca syarah dari para ulama dalam hal tadi. Jadi kalau andai kata kita ketika azan masih sedang makan juga, lanjutkan makan sampai ke qamat rupanya. Dan kalau kita ingin berhati-hati, ya sudah, kalau azan masuk ya sudah berhenti, tidak mengapa. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajibnya kita berniat di malam hari. Niat itu kita lakukan di malam hari menjelang. Niat letaknya di hati, tidak mesti niat itu dilafazkan.
Bagaimana cara berniat? Kalau kita lah bermaksud berpuasa, kita makan sahur. Kau sahur kau untuk puasa besok. Berarti bapak ibu sudah berniat, walaupun tidak melapaskan, tetapi sudah berniat. Kalau puasa wajib, niatnya wajib dilakukan di malam hari. Beda dengan puasa sunat. Puasa sunat boleh kalau niatnya belakangan. Niatnya lah selesai subuh atau lah jam 7 takana dewa dia tidak ada kali makan, kemudian atau takana dewa ingin puasa. Boleh kita berpuasa dalam puasa sunnah, boleh niatnya belakangan. Apa hadisnya? Ada hadisnya. Suatu ketika Nabi bertanya kepada istrinya, "Layado nang kali makan. Apakah kamu ada sesuatu? Ada yang dimakan?" "La, tidak ada," kata istri beliau sallallahu alaihi wasallam. "Izan kalau begitu kita puasa." Padahal itu sudah siang. Sudah artinya adalah masih pagi. Masih pagi itu, maka Nabi SAW melanjutkan puasanya. Dalam riwayat lain, di waktu pagi juga Nabi bertanya, "Ada yang akan dimakan?" "Ada." Lalu Nabi ketika itu makan, padahal dia sudah niat puasa sebelumnya. Ini menunjukkan kalau puasa sunnah niatnya boleh terakhir, boleh belakangan. Syaratnya apa? Syaratnya selagi kita alun makan dan minum. Tapi kalau habis subuh awak malah mengopi, lembut tertalu lah. Kemudian jam 7 takana awak ingin puasa, itu tak boleh lah dah. Selagi kita belum makan dan minum, boleh kita berpuasa sunnah. Contoh hari Senin punya kan, takana awak tidak sempat makan sahur. Tapi ambo ingin puasa sunnah lah. Ambo hari lah jam 7, setengah 7. Ya, boleh niat puasanya di belakang. Tapi kalau puasa wajib, niatnya itu memang dari awal. Niat kita puasa itu malam hari menjelang sahur. Sebagian ulama mengatakan, ada juga yang berpendapat boleh niat itu 30 hari kita pasang niat. Ya, kita sudah tahu dan paham bahwa puasa itu 30 hari atau 29 hari atau 1 bulan. Kita pasang niat untuk 1 bulan. Ini boleh. Masuk ke tu Pak. Kita salat dulu ya. Kita salat dulu. Demikian, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan puasa kok cukup panjang ya. Dimohon Bapak, Ibu sekalian untuk mengikutinya supaya kita beramal atas dasar ilmu. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita ya tentang masalah bekal menuju Ramadan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan puasa Ramadan untuk bekal kita. Di mana kita tadi sudah berbicara yaitu tentang waktu mulai berpuasa ya, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Kemudian puasa kita mulai ketika sudah azan subuh ya. Kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang wajibnya berniat di malam hari, karena niat ini merupakan rukun puasa. Kalau rukun yang tertinggal, maka puasa kita tidak sah. Hanya saja persoalan niat ini adalah niat ini letaknya di hati. Jadi tidak harus melafazkan. Ya mungkin dulu bapak ibu-ibu ketika belajar itu melafazkan nawaitu sauma ghadin.
Kayaknya apa? Nawaitu samagadin an adain lillahi ta'ala. Maka niat tidak mesti seperti itu kita lafazkan, tetapi maksud keinginan kita puasa esok hari, kita makan kau tujuannya untuk sahur, semula berniat ya, walaupun tidak kita lafazkan, karena an-niyah mahalluha al-qalbu, niat tempatnya di hati. Tapi yang dia kata bapak ibu ingin melapaskan, dia tidak salah, lepaskan tidak apa-apa, karena kita ya untuk memperkuat maka tidak mengapa. Hanya saja dia tidak menjadi syarat pelafazan niat tadi. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan bulan Ramadan ya sama-sama telah kita ketahui. Keutamaan Ramadan ini, atas dasar keutamaan inilah para salaf ketika dia melihat dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari Sunnah tentang nilai-nilai keutamaan yang dinyatakan oleh Nabi, kabar gembira yang dinyatakan oleh Nabi, inilah yang membawa semangat dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Di antaranya adalah Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Apa dalilnya? Tadi lah membacakan ketika imam tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka ya kita usahakan semangat kita meningkatkan ya ibadah kita dengan membaca Al-Quran ya. Kemudian di antara keutamaan Ramadan ini bahwa Ramadan dibukakannya pintu-pintu surga. Buka pintu-pintu surga, terbuka putihan abwabul jannah. Dibuka pintu surga ini ya, artinya adalah peluang kita untuk beramal, untuk beribadah besar sekali. Ya, ya ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Maksudnya apa? Bahwa kebaikan-kebaikan yang pada waktu itu lebih banyak dibanding keburukan. Dibelenggu setan-setan, setan dibelenggu. Apakah setan itu tidak ada? Ada, tak juga ada. Buktinya banyak je orang menggalih masakan di bulan dalam siang hari bulan Ramadan kan. Banyak je orang makan. Setan itu ada, tetapi peluang setan bergerak dengan ibadah puasa itu sangat berkurang. Ya. Kemudian Ramadan di dalamnya ada suatu malam Lailatul Qadar, fihi lailatul ya khairun min alfi syahr, di mana jika kita beramal di malam itu dan ya Allah karuniakan kita bertemu dengan malam itu, ya melebihi umur kita 80 tahun. Nilai keutamaannya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau kini kau untuk mencari orang umurnya sampai 80 tahun tidak banyak, nampak? Dia ada pak ambo yang dah 80 kini kah? Pak lah berapa? Hah? Anak 8-nya. 80 tu kini lah jarang. Orang 70 paling. 70 katil. Ada cik-cik 80. Nah, keutamaan malam untuk qadar itu keberkahannya melebihi dari umur 80 tahun. Selama 80 tahun. Lailatul Qadri khairun min alfi, 1000 bulan itu lebih daripada 80 tahun. Ini keutamaan yang motivasi kita untuk menegakkan amal soleh di bulan Ramadan. Kemudian Allah bukakan jalan pintu ampunan. Pintu ampunan dengan siam Ramadan, qiyam Ramadan. Idza jaa ya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pintu ampunan. Kalau Allah diampuni dosa kita Bapak Ibu, apa lagi? Tidak ada kemuliaan melebihi diampuni dosa kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuan. Itulah doa. Induk dari doa tu. Makanya tidak ada lagi doa kalau kita orang meninggal, dia sudah mayat jenazah diselenggarakan, disolatkan, tidak ada lagi doa sudah tu. Kenapa? Karena kita sudah berdoa.
Ini kan banyak ya sebagai masyarakat kita ya, ketika salat jenazah sudah disalatkan kan dalam salat jenazah itu kita kanlah berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu induk dari doa itu. Sudah salat ada lagi doa. Tidak ada lagi doa. Ini yang perlu kita perbaiki. Tidak ada sunnah lagi berdoa untuk jenazah sesudah salat jenazah, tidak ada lagi. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu ampunan dengan siam Ramadan, qiyam Ramadan diampuni. Coba kalau tidak ada peluang-peluang seperti itu dalam hidup kita, mungkin banyak waktu masuk neraka. Kalau tidak Allah buka pintu ampunan terhadap hambanya dengan amal soleh, mungkin banyak waktu masuk neraka. Ya, ada dosa banyak. Dengan adanya siam Ramadan, qiyam Ramadan, ini peluang mendapatkan pintu-pintu ampunan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal-amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Dan keutamaan memotivasi kita beramal saleh di bulan Ramadan ini adalah mudha'afatul ajr. Dilipat gandakan pahalanya. Ada orang bertanya, kalau begitu Buya, kalau amal saleh dilipat gandakan, kalau awak buat dosa apakah dilipat ganda pula dosa awak? Iyo. Sebagaimana amal saleh dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Dosa kita kalau berbuat satu kesalahan, maka kesalahan itu juga berlipat. Tidak sama orang berbuat dosa di bulan Ramadan dengan berbuat dosa di Ramadan, maka dosa di dalam bulan Ramadan lebih besar dibandingkan dosa yang ada di luar Ramadan. Kenapa? Ini menyangkut waktu dan kemuliaan bulan. Orang yang berdosa ketika dia berada di Makkah, ya, dia berada di Masjidil Haram, itu lebih gadang dosanya ketika dia berada di masjid biasa. Maka itu kemuliaan tempat mempengaruhi. Ada orang buat dosa di Masjidil Haram beberapa waktu yang lalu, kain Ka'bah diguntingnya, kiswah. Konon kabarnya kain Ka'bah itu kan dijadikannya adalah sebagai obat. Iya. Obat? Iya. Kiswah. Nah, ini berbuat dosa. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahala kita. Masya Allah, masuk Ramadan ini. Berakhir Ramadan, nilai pahala kita seperti biasa lagi. Makanya menangis para salaf ketika bertemu dengan Ramadan ini. Terbayang akan janji-janji Allah dan Rasulnya. Kalau kita paham, tentu kita akan berusaha bagaimana mengikuti para salafus saleh. Salaf itu artinya apa? Ulama terdahulu di kalangan sahabat, ya, tabi'in dan tabi'in itu yang makna salaf tadi. Orang yang mengikuti salaf namanya salafi. Artinya orang yang mengikuti mereka dalam beragama namanya salafi. Dia bukan kelompok, ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu. Namun dia adalah karena menisbatkan kepada para pendahulu, mereka lah yang berjuang untuk agama ini, maka menisbatkan kepada mereka salafiyin, ya, para salaf. Semua kita ini, ya, lagi kita mengikuti mereka, Nabi dan sahabat, kita termasuk salafi, ya. Jemaah dimuliakan Allah. Apalagi keutamaan Ramadan, keutamaan Ramadan, orang yang berpuasa doanya diijabahkan. Orang yang berpuasa doanya diijabahkan. Oleh karena itu, di antara doa yang makbul, doa orang yang menegakkan amal saleh, makbul, terima. Kemudian di antara keutamaan Ramadan, setiap hari ada orang yang nanti akan dibebaskan dari api neraka. Setiap malam. Ini berdasarkan hadis. Kemudian di antara keutamaan bulan puasa,
umrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan menyamai pahala haji. Kata piti awak yang simpan. Ini alhamdulillah Bapak Ibu, umrah sekarang sudah bebas PCR. Ya. Tidak ada pakai PCR dah, hanya vaksin aja lah. Umrah tidak ada karantina lah dah. Petang kan habis dia karantina saja. Sekarang karantina sudah dihapuskan. Tinggal di Indonesia katanya 1 hari karantina. Yang bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan rezeki oleh Allah, bagilah umrah. Apalagi bulan Ramadan menyamai pahala haji. Tetapi tidak membebaskan kita dari haji. Segi pahala ya, tapi apakah Allah menggantikan haji? Tidak. Itulah mak mana mah. Ya. Tapi adalah ini keutamaan yang Allah berikan. Tidak menggantikan haji. Kalau Allah umrah awak di bulan Ramadan sama kita dengan haji, tidak perlu haji lagi. Tidak demikian. Ini keutamaan ini kita raih, ya, pahalanya. Di mana dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bulan Ramadan dengan amal-amalnya investasi bagi orang mukmin. Investasi modal utama dia. Awaklah punya modal kan, modal untuk akhirat, tabung akhirat kita. Selama Ramadan kita sekian banyak, ya, pahala kita berlipat ganda. Ini investasi kita. Banyak orang sekarang investasi kebun sawit, kebun nanas, kebun ini, kebun karet segala macamnya. Berlomba-lomba orang untuk investasi dunia. Ini investasi akhirat gratis lagi. Maka jangan kita lewatkan dan sia-siakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita paham dan tahu, tentu kita sangat-sangat merindukan Ramadan ini. Kemudian petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Ya. Wa kana min hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, apa yang ia lakukan, memperbanyak ibadah diperbanyak dari biasanya, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dan beliau mendengarkan bacaan Jibril, langsung belajar dengan Jibril dalam Al-Qur'an tadi, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pemurah di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan beliau sangat pemurah, ya, sehingga beliau memperbanyak sedekahnya di bulan Ramadan. Jangan kita simpan harta kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan tidak kita infakkan sebagiannya. Infakkan, sedekahkan. Karena harta yang menjadi milik kita itulah harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Harta yang kita tabungan, kita simpan, belum tentu jadi milik awak. Mati awak tinggal untuk orang yang hidup. Lailah kalau awak meninggalkan anak-anak soleh. Kalau anak-anak soleh bercakapnya memperabot harta pusaka, ya. Nah, harta yang akan menjadi milik kita sampai ke akhirat, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita zakatkan, harta yang kita wakafkan, itu yang jadi milik kita nanti. Jadi, ya, jangan kita pelit, bakhil, kita menumpuk-numpuk harta tapi tidak pernah kita infakkan, kita belanjakan. Kau banyak tanah awak segala macam, wakafkan untuk bangun masjid atau untuk madrasah pesantren, itu akan mengalir pahalanya. Ini akan, ya, bisa diamalkan bagi orang yang paham dan tahu dan dibuka hatinya oleh Allah. Kalau nak dibuka hati kita oleh Allah untuk beramal saleh, ini kita banyak yang bakhil, banyak yang pelit. Contoh saja, ada orang mungkin bersambung juga di buya kau siap isal ya, kamu warna mah. Padahal kan hanya mungkin 4 jam, setengah jam paling lama. Tapi kita pelit dengan waktu kita. Coba kalau nanti kalau duduk di lapau atau kalau nonton TV nak pelit ada. Lama-lama nonton TV, nonton bola dan segala macamnya. Sampai tengah malam.
Tapi untuk akhirat ini banyak kaum muslimin yang bakhil, yang pelit, tidak mau untuk berkorban hartanya, waktunya. Ada yang mau tapi sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tadi. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sedekah, banyak membaca Al-Quran, berzikir, i'tikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan waktunya di bulan Ramadan apa yang tidak beliau khususkan pada selainnya. Kemudian apa hal-hal yang bisa membantu kita membantu kita untuk memperbaiki puasa kita di bulan Ramadan ini? Apa saja hal-hal yang bisa membantu kita agar puasa kita, amal kita di bulan Ramadan lebih baik? Yang pertama yang bisa membantu kita itu taqwallah wa muraqabatah. Bertakwa kepada Allah dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Walaupun puasa itu bertujuan untuk melatih takwa, nilai-nilai takwa itu sudah ada pada kita. Tapi dengan berpuasa, takwa itu akan semakin kuat. Kita sudah mungkin karena puasa tiap tahun, wasilah untuk takwa itu banyak. Mungkin nilai-nilai takwa itu sudah ada pada sebagian kita, atau sebagian takwa itu ada. Tapi dengan berpuasa, takwa itu akan sempurna. Takwa tadi. Maka yang bisa membantu kita untuk memperkuat ibadah puasa kita ini, bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Kita berpuasa, kita takut berbuat dosa, takut bermaksiat, berpuasa. Ndak mau bertangka je orang dah. Kalau ada orang Jawa bertangka bahasa Malaysia, kecean kainyo ambo sedang puasa. Bukan mengatakan saya sedang puasa, itu bukan karena bangga, tapi untuk menjaga diri. Inni mru'un sha'im. Ada orang mengajak berselisih, bertengkar, katakan kepadanya inni mru'un sha'im. Kemudian yang kedua adalah agar ibadah puasa bisa membantu kita untuk menjadikan puasa kita sebaik-baiknya, istis'aru azamati syahri wa fadailihi. Merasakan keagungan bulan Ramadan ini dan keutamaannya. Rasakan dalam hati kita bahwa Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lain, akan keagungan kemuliaannya. Kita gembira dengan Ramadan. Apa yang buat kita gembira? Nilai-nilai keutamaannya tadi, keutamaan beramal, beribadah, jalan yang Allah berikan di situ sangat mulia, sehingga kita merasa mengagungkan, memuliakan bulan Ramadan. Kecenderungan kita kepada kebaikan lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Kemudian tajdidut taubah, terus bertaubat kita, istighfar, taubat. Walaupun kita tidak berdosa, kita minta ampun kepada Allah, bukan berarti awak harus berdosa. Buktinya Nabi kan tidak berdosanya dah, tapi beliau selalu minta ampun kepada Allah, mengampun kepada Allah. Banyak taubat dan istighfar. Yang berikutnya, agar terbantu puasa kita menjadi lebih baik, hifzul lisan minal ghibah wan namimah. Menjaga lidah dari ghibah dan namimah, menjaga lidah. Menjaga lidah kita dari bergunjing fitnah. Karena banyak orang puasa gunjing juga jalan, berarti puasanya tidak terjaga. Nah, agar terjaga puasanya, jaga lidah dari bergunjing, memfitnah dan berkata-kata kotor. Karena Nabi sudah katakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan sia-sia, wal jahla bihi, dan masih mengamalkannya, dan tidak tahu masa bodoh, puasa tetapi masih juga suka menggibah, memfitnah,
kemudian suka juga masih berjudi atau habis waktunya main domino, matang-matangkan hari kecilnya, ya, sia-sia. Maka Allah tidak butuh kepada puasa yang ia lakukan tadi. Ini berarti ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang berpuasa tapi tidak menjaga diri dari yang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perbuatannya. Berikutnya adalah jalan untuk membantu kita agar puasa kita lebih baik, memperbanyak zikir, berdoa, membaca Al-Quran. Perbanyak zikir. Masuk pagi hari ada zikir pagi, masuk sore hari ada zikir sore. Perbanyak doa, perbanyak baca Quran. Ada peluang, ada waktu kosong, itu baca Quran. Ada waktu kosong, itu baca Quran. Ini yang kita lakukan. Kemudian tadabburul Quran. Yang keenam, mentadabbur Al-Quran. Di antara jalan untuk membantu puasa kita menjadi lebih baik, tadabbur Al-Quran. Bagaimana tadabbur Quran tadi? Baca buku tafsir, ya. Kalau tafsir itu sudah ada terjemahannya, yang mampu kita terjemah, baca buku tafsir terjemahannya. Tentu yang mudah-mudah dulu, seperti tafsir surah Al-Fatihah. Kan surah Al-Fatihah itu tiap hari ulang. Semakin paham kita surah Al-Fatihah, kan semakin tinggi kualitas kita. Ummul kitab, tafsir surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tak perlu membaca tafsir yang panjang-panjang. Yang harian ini, yang juz 30, ya, karena waktu kita terbatas kan. Tadabbur Al-Quran, ayat-ayat Quran yang kita hafal. Tentang tadabbur surat Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta makhluk yang hidup di padang pasir, kuat, ya. Dia diciptakan dengan keistimewaan tersendiri. Bagaimana langit juga diciptakan, tidak ada tiang. Ini semua adalah nikmat Allah yang wajib kita tadabburkan. Kemudian hal yang bisa membantu kita untuk lebih baik puasa kita untuk masa yang akan datang, mulazamatul masajid wal muhafazah ala salatil jamaah. Senantiasa berdiam di masjid dan menjaga salat jamaah. Ada waktu luang kita lah di rumah setelah kita istirahat, maka kita berdiam di masjid. Mengajar musajid ini tak lalok dah. Lalok di rumah. Kalau di masjid kita beribadah kepada Allah, bermulazamah di masjid dengan baca Quran, zikir dan segala macamnya, menjaga salat berjamaah, ya. Kemudian menjauhi teman-teman yang jelek perangainya. Tidak berkawan awak je orang nan jelek perangainya, karena teman itu sangat gadang pengaruhnya. Orang baik bisa jadi jahat, orang elok bisa jadi jahat kalau berteman dengan orang jahat. Maka kita punya anak-anak, kita wanti-wanti anak, jangan sampai berkawan jauh orang nan tidak baik akhlaknya, tidak baik perangainya. Al-mar'u, ya, ala dini khalilihi. Seseorang itu agama seorang berada pada agama temannya, ya. Kalau teman akhlaknya baik akan baik, kalau temannya akhlaknya buruk akan buruk. Maka kita perhatikan, ya siapa kawan anak awak, ya siapa kawan, siapa yang harus kita jadikan teman hendaknya teman yang membawa kita cinta kepada Allah, dekat kepada agama ini. Itu yang kita jadikan kawan. Kalau kawan galak banyak aja, tapi kawan di dalam suka dan duka ini sedikit. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jauhi berteman dari teman yang jelek perangainya, jahat. Kemudian hal yang bisa membantu puasa kita menjadi lebih baik, muhasabatun nafs, menjaga muhasabah diri. Satu hari lah masuk sore hari kita muhasabah,
dari subuh tadi dosa yang boleh lakukan ya. Di mana letak kekurang puasa ambo? Jangan awak muhasabah ko untuk masalah pitih ekonomi saja. Tapi untuk ibadah kita tidak muhasabah. Jelas merugilah kita. Abu Talhah radhiyallahu anhu pernah terlambat datang ke masjid gara-gara ia mengurus kebun beliau. Kebunnya tu kebun yang banyak menghasilkan uang. Letaknya strategis. Lalu apa yang ia lakukan? Dia mencoba berfikir kira-kira kebun kau dengan ikhlas kepada Allah agar dia tidak terlantar beribadah kepada Allah. Apakah kebunnya jual? Tidak jual kebun tadi. Ikut hebat tingginya iman sahabat, lemang-lemang dia awak lain, taluk dia awak lain. Kebunnya tadi yang merupakan kebun kesayangannya diinfakkannya ke orang, kebun kurmanya tadi, sehingga dia konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa mencapai kepada tingkat kebajikan yang tinggi sampai kamu menginfakkan apa yang kamu sukai. Kalau awak berinfak, kalau awak baragiah tu awak ibu-ibu nan rancak wagiah. Jangan selalu awak baragiah tu kalau nak terpakai dia awak lain lah jeleknya lah cacat berwagiah ke orang. Tanda iman orang itu bagus, dia memberikan itu kepada orang lain, apa nan rancak dia tu nan wagiah ke orang. Kalau nya magiah samba ke orang, jangan samba nan tak makan dia giah ke orang, itu tak bagus. Nan tak makan dewa tu dia giah ke orang. Apa nan rancak dewa tu dia giah ke orang. Itu tanda iman yang bagus. Oleh karena itu muhasabah diri kita. Setiap hari muhasabah puasa awak, kemudian juga qiyam Ramadan kita. Itu juga. Jangan kita tergesa-gesa beribadah di malam hari, kan kok tarawih terlalu dibatasi imam. Tarawih cuma 20 minit kan. Ada masjid takah tu dia gak terlalu dibatasi imam atau penceramah kan. Sebenarnya ceramah tarawih tu rancaknya ibu-ibu apa sesudah tarawih. Musarankan bahwa sudah tarawih agar kita fokus kepada tarawih. Iko kalau lah ceramah dengan ceramah kan awak latih di lapan di dua. Agak terlama imam sekate bakatau puluh hati. Agak panjang. Coba qiyamul lail itu, qiyamul Ramadan itu tarawih maksudnya. Ceramah itu tambahan. Bukan ceramah yang fokus kita. Kalau yang terjadi kini Bapak Ibu, mana fokus orang? Ceramah atau tarawih? Ceramah lebih fokus kepada tarawih. Maka sebagusnya jika kita ingin menghidupkan malam tarawih qiyamul lail kita dahulukan. Baru nanti kajian. Kalau untuk menambah ilmu banyak waktunya, mungkin habis subuh ya. Menambah ilmu dengan lebih efektif habis subuh atau paginya atau hari-hari libur dan lain-lain. Ini yang dijadikan prioritas orang dalam qiyamul lail itu, qiyamul Ramadan itu ceramahnya bukan tarawihnya. Sehingga tiba di tarawih hanya sebentar. Ceramah panjang kan. Ceramah pun tidak konsentrasi lah dah. Kau ingin tarawih. Tapi kalau kita lah tarawih plong hati waktu itu. Untuk mendengar ceramah kat setengah jam kan ada salah dah. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau kita ingin lebih baik, lebih konsen ya. Bukan berarti tidak boleh. Ya. Agar kita konsentrasi kepada intinya qiyamul lail itu tarawih tadi. Tidak ada ceramah tidak ada masalah. Tapi ganti ceramah di jam lain namanya kan. Fokus kepada kita beribadah kepada Allah.
Kemudian hal yang membantu kita untuk lebih baik puasa kita untuk masa yang akan datang, menjauhi banyak makan dan minum dan tidur. Ini yang memang susah dihilangkan oleh masyarakat awak. Bila kita bandingkan puasa Nabi dengan puasa kita, jauh sekali. Nabi berbuka hanya dengan korma, beberapa butir korma. Kalau awak buka apa, Bu? Cek meja penuh tu. Nampak tamu air, ada air esnya. Yang kedua cendol atau kolak. Kemudian nanti yang ketiga nanti ada kue-kue gorengan. Kemudian makan lagi banyak kue-kue aneka makanan. Makanya kita ketika tarawih, imam hanya membaca surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, terasa lama dia itu dia bacanya. Kenapa? Badan latihan dari kekanyangan. Oleh karena itu, agar puasa kita lebih baik, maka jauhi banyak makan. Banyak makan ni bukan tak boleh makan, banyak makan. Sedang saja. Ya, karena banyak makan itu akan menghilangkan hikmah puasa. Minum air banyak-banyak, kemudian setelah itu makan banyak. Alah tersandar je. Duduk lagi. Letih kita. Lihat puasa Nabi, Masya Allah, subhanallah, sangat sederhana dan sangat sederhana sekali puasa Nabi. Hanya dengan kurma saja. Tidak bisa kita mencontoh sepenuhnya, ya, sebahagian kita contoh. Jangan berlebihan dalam makan dan minum dalam puasa tadi, karena ini akan membuat kita malas beribadah, ya. Kemudian kalau banyak makan kita, syahwat itu tinggi. Penyebab tingginya syahwat itu adalah at-ta'am, makanan dan minuman. Ini kita untuk tujuan puasa untuk menjaga syahwat kita agar lebih baik. Namun yang kita lakukan, yang kita lagi adalah untuk menambah syahwat, yaitu banyak makan, berlebihan makan dan minum. Lai ada yo terasa agak kosong parit kau diisi jo kan. Diisi jo. Akhirnya kita malas beribadah. Ngantuk, baca Quran maleh wak. Kenapa? Karena tadi masalah makanan tadi. Mari kita tahu dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam masalah makan dan minum dalam bulan Ramadan. Demikian juga tidur, jangan tidur berlebihan. Tapi Buya adalah Buya mengecekan tidur orang puasa itu ibadah. Betul. Tapi tidur yang bagaimana? Tidur pada waktunya. Bukan menghabiskan puasa dengan tidur. Tidur itu adalah ibadah, tapi ketika tidur tadi sudah berlebihan. Dari pagi sampailah menjelang zuhur, lalunya jago leh. Jagonya lah zuhur saja. Lama sekali tidurnya itu. Tidak jadi ibadah lagi. Jadi lalai kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat para sahabat, perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan. Bayangkan bagaimana suasana perang yang dahsyat, yang menakutkan. Inilah yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Bapak-bapak Ibu yang mulia Allah, masih banyak lagi poin-poin yang bisa kita kaji tentang masalah puasa ini. Di antara syarat-syarat puasa, Islam, balik, berakal, mampu. Ya, orang kafir tidak syariatkan buat berpuasa. Ya. Kemudian juga orang sakit, ya, orang yang lemah tidak bisa berpuasa, lemah terus menerus, maka dia membayar fidyah saja. Orang yang sakit, kalau sakitnya itu bisa diharapkan sembuh, maka dia mengganti puasanya di hari lain. Namun kalau sakitnya itu kronis, tidak mungkin sembuh,
maka cukup dia bayar fidyah. Wanita hamil dan menyusui, ya, ketika berat atas mereka berpuasa karena sebab hamil dan menyusui, takut akan anaknya, maka dia berbuka dan mengganti puasanya. Kalau dia berbuka karena takut, ya, akan anaknya, maka dia mengqadha dan memberi makan setiap orang miskin. Musafir, orang dalam perjalanan jauh, boleh dia memilih berpuasa atau berbuka. Ya. Contoh pergi ke Jawa kan, boleh kita berbuka dan berpuasa. Lihat kondisi. Kalau kita sanggup berpuasa, puasa. Kalau tidak sanggup, kita berbuka. Tapi kalau kini, kalau naik pesawat kanlah mudah. Tidak seletih orang dalam perjalanan naik bus, ya. Ini dilihat tingginya tingkat kesulitan. Kalau kesulitan menempuh perjalanan itu sangat tinggi, maka sebaiknya adalah berbuka. Kalau kesulitan dalam perjalanan itu rendah walaupun jauh, maka yang terbaik adalah berpuasa. Ini bagi musafir. Adapun wanita haid dan wanita nifas, maka dia berbuka dan mengganti puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Jemaah dimuliakan Allah. Jika ada yang mau bertanya, silakan untuk bertanya. Kita buka soal al-jawab. Ada yang mau tanya Pak, Bu? Silakan. Jika tidak, kita cukupkan sampai di sini kaji kita. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita semua. Kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan kita di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat wal afiat. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Jika Allah pertemukan kita bertemu dengan Ramadan ini, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita kesehatan. Kemudian juga kita mohon kepada Allah, Allah berikan hidayah, petunjuknya, taufiknya untuk menegakkan amal saleh, jauhkan kita dari dosa dan maksiat, terjaga puasa kita dan qiyam Ramadan kita. Karena itulah bekal kita, itulah, ya, investasi amal ibadah kita yang tidak akan bisa kita laksanakan pada masa-masa yang akan datang. Belum tentu kita bisa melaksanakannya pada masa-masa yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.